Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gray Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film trailer psikologi Amerika berjudul Don't Tell I Soul tahun 2020 yang disutradarai oleh Alex MC Aulay dan juga ditulis oleh sutradaranya sendiri. Film ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik bernama Joy berumur 14 tahun dan kakaknya bernama Matt berumur 17 tahun. Mereka berdua merampok uang di salah satu rumah terpencil yang sedang dimufigasi. Dan mereka ketahuan dengan petugas keamanan bernama Dave Hamby. Tapi disayangkan ketika Dave Hamby mengejar mereka di dalam hutan, dia terjatuh ke dalam sumur yang sudah lama kering di tengah hutan. Dikarenakan Dave Hamby adalah seorang petugas keamanan, maka Matt dan Joy bingung harus berbuat apa. Nah, sebelum kita masuk ke isi ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman ingin mengetahui jalan ceritanya dengan singkat, jadi langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film bercerita pada dua pria kakak beradik bernama Joy dan Matt yang tinggal di perdesaan terpencil. Di dalam rumah, mereka tinggal dengan sang ibu yang sedang mengidap kanker paru-paru, sedangkan ayah mereka sudah lama meninggal. Mereka berdua harus merawat sang ibu, terutama bagi Matt, karena dia merupakan keluarga laki-laki yang tertua. Lalu Matt membawa Joy menuju ke sebuah rumah terpencil yang sedang dimufigasi. Matt kemudian menyuruh Joy untuk masuk ke dalam rumah itu menggunakan masker respirator. Ternyata Matt menyuruh Joy untuk mencuri uang yang ada di dalam rumah itu. Tentulah Joy menolak, tapi dengan perkataan Matt kalau uang itu untuk biaya pengobatan ibu mereka, Joy terpaksa mengikuti perintah Matt. Setelah mereka berhasil mendapatkan uang itu, mereka segera pergi. Namun, mereka bertemu dengan security bernama Dave Hamby. Hamby mengetahui tentang perbuatan Joy dan Matt, sehingga membuat mereka buru-buru kabur dan lari ke dalam hutan. Saat mengejar Joy dan Matt ke dalam hutan, tiba-tiba Hamby jatuh ke dalam sumur yang sudah lama kering. Joy melihat itu dan memberitahu kepada Matt kalau security itu jatuh ke dalam sumur. Mereka sempat berdebat, dan Joy baru menyadari kalau masker respiratornya terjatuh entah di mana. Joy sebenarnya peduli dengan security itu, sedangkan Matt malah sebaliknya. Kemudian Matt memaksa Joy untuk segera pergi dari situ. Di rumah, Joy selalu kepikiran dan membahas tentang security itu kepada Matt. Namun Matt malah memarahi Joy dan meminta kepada Joy agar tidak membahas tentang security itu lagi. Keesokan harinya, Joy pergi untuk mengecek keadaan security itu. Tiba sampai di sana, dia terkejut karena security itu masih di dalam sana. Mereka saling bicara, namun Joy tidak memperlihatkan wajahnya. Mereka pun saling menyebut nama mereka. Tapi di sini Joy mengaku kalau namanya adalah Matt. Lalu Hamby mengatakan kalau kakinya patah dan membutuhkan pertolongan. Hamby meminta kepada Joy untuk menelpon polisi atau menghubungi orang dewasa yang bisa membantunya untuk keluar dari sumur itu. Namun Joy merasa bingung harus berbuat apa. Dengan wajah yang cemas, Joy langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sesampai di rumah, Joy kembali bicara dengan Matt dan menceritakan kepada Matt kalau security itu lagi sekarat. Dan Joy meminta untuk segera menolong security itu. Dengan wajah marah, Matt mengatakan kalau security itu berhasil keluar, maka security itu akan melaporkan tentang pencurian mereka kepada polisi. Namun, Joy masih tetap merayu Matt untuk menyelamatkan security itu. Matt yang merasa kesal karena Joy tidak mengerti dengan perkataan Matt, dia pun langsung memukul Joy dan memperingati Joy kalau mereka berdua tertangkap polisi, maka tidak ada yang merawat ibu mereka. Matt juga mengatakan kalau yang mencuri uang itu adalah Joy. Jadi, yang tersangka adalah Joy. Mendengar hal itu, Joy marah dan merasa kalau dirinya telah dijebak oleh Matt. Lalu Joy mengancam jika security itu tidak dikeluarkan, maka Joy memberitahu kepada ibunya tentang kejadian ini. Akhirnya, Matt setuju untuk menolong security itu. Akan tetapi, mereka menolong dengan cara memberikan air minum. Di sore harinya, mereka berdua pergi ke tempat sumur itu. Di sana, Matt melempar air itu ke arah Hamby dengan kasar. Joy dan Hamby kembali berbicara, tapi Hamby menyadari kalau Joy tidak sendirian. Hamby memanggil Joy dengan sebutan Matt.
sehingga membuat Matt marah besar. Sementara itu, Hemby yang mendengar suara mereka lagi bertengkar, seketika dia menyadari kalau mereka berdua adalah orang yang kemarin dia kejar. Lalu Joy dan Matt menampilkan dirinya. Hemby berkata kalau dia membutuhkan pertolongan, dan dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang mereka perbuat. Namun Matt tidak percaya dengan perkataan Hemby. Joy yang berbeda pendapat dengan Matt, mereka berdua pun bertengkar lagi karena Joy masih ingin untuk menyelamatkan Hemby. Matt yang merasa kesal, dia pun langsung menyemprot air kotorannya ke arah Hemby dengan rasa senang. Setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan lokasi itu. Sesampai di rumah, sang ibu meminta kepada Joy untuk mengambil minuman di kulkas. Di saat mengambil minuman, Joy melihat kue dan kepikiran untuk memberi makanan kepada Hemby. Lalu di hari yang sama, Joy langsung menemui Hemby dan memberikan sekantong plastik yang berisi makanan. Di sini, Joy memberitahu nama aslinya. Tak lama mengobrol, Joy pun langsung pergi dari lokasi itu. Di malam hari, Joy kembali lagi menemui Hemby. Kali ini, Joy membawa obat, selimut, stik lampu, dan alat untuk berkomunikasi dari jarak jauh, di mana alat komunikasi itu dilengkapi oleh GPS. Sebelum Joy pergi, Hemby tidak lupa berterima kasih karena Joy sudah merawatnya dengan baik. Walaupun Hemby merasa sedikit kecewa karena tidak dikeluarkan dari sumur itu juga. Sesampai di rumah, ternyata Matt sudah menunggu Joy. Matt mengetahui kalau Joy menemui Hemby dan memperingatkan dengan keras kalau Joy tidak diizinkan untuk menemui Hemby lagi. Di dalam kamar, Joy mencoba menghubungi Hemby. Mereka berdua merasa senang karena alat itu sangat berguna dan berfungsi dengan baik. Lalu, kini mereka saling tukar cerita. Keesokan harinya, Matt kembali ke rumah itu untuk mencuri gas asap, di mana Matt berencana untuk mengakhiri hidup Hemby. Sesampai di sana, Joy berusaha untuk merebut gas itu. Namun usahanya gagal dan kini Matt memasukkan gas itu ke dalam sumur itu. Hemby yang merasa panik, dia pun mencoba mengeluarkan tabung gas itu. Karena terlalu banyak menghirup asap, Hemby merasa lemas dan tidak berdaya lagi. Joy yang merasa kesal mencoba melawan dan berkelahi dengan Matt. Namun Joy tidak sanggup untuk mengalahkan Matt. Dan Matt mengancam Joy agar tidak menemui Hemby lagi. Jika Joy tetap menemui Hemby, maka Matt akan memasukkan Joy ke dalam sumur itu bersama Hemby. Lalu di kamar, Joy tetap menghubungi Hemby walaupun dia tidak mendapat jawaban dari Hemby. Singkat cerita, di malam harinya Joy menghadiri sebuah pesta. Di sana dia bertemu dengan Matt. Di sini Joy baru menyadari kalau uang yang mereka curi itu bukan untuk biaya pengobatan ibunya, melainkan untuk bersenang-senang. Tentulah Joy marah dan kesal kepada Matt. Matt yang merasa tersinggung dengan perkataan Joy, dia pun mengatakan kepada teman-temannya yang sangat tidak terduga, di mana Matt mengatakan kepada teman-temannya kalau Joy sudah mencuri uang sebanyak $10.000 dari rumah yang sedang dimuvigasi. Joy yang merasa malu, dia pun membalas perkataan Matt dengan kata kalau Matt sudah membunuh petugas keamanan bernama Dave Hemby. Tapi orang-orang yang ada di sana malah ketawa dan menganggap kalau perkataan Joy hanyalah sebuah lelucon. Sedangkan Matt yang sudah menahan emosinya, dia pun mengikuti Joy dari belakang. Saat di area parkiran, Matt langsung menghajar Joy dan ingin membunuh Joy. Tapi Joy sempat lolos dari Matt. Sesampai di rumah, Joy dan ibunya menonton berita di TV. Disinilah kebenaran terungkap. Berita itu memberi informasi tentang seorang buronan bernama Randy Michael yang sudah membunuh istri dan anaknya. Melihat foto yang ada di berita itu, tentu saja Joy merasa kaget karena selama ini orang yang dia anggap sebagai security ternyata adalah seorang pembunuh. Dengan panik dan bingung, Joy langsung masuk ke kamarnya. Saat di dalam kamar, Hemby menghubungi Joy. Joy merasa heran karena Hemby bisa selamat dari gas itu. Di sini, Hemby memaksa Joy untuk mengeluarkannya dari sumur itu karena paru-paru dan matanya mulai terasa sakit dan meminta Joy untuk datang besok pagi ke tempat itu. Tibalah di pagi harinya, di mana Joy menemui Hemby. Ternyata Hemby bisa selamat dari gas itu karena masker respirator milik Joy terjatuh bersamaan dengan Hemby sewaktu itu. Lalu Joy menceritakan tentang berita semalam dan juga mengatakan kalau dia sudah tahu siapa Hemby sebenarnya. Hemby kemudian mulai jujur dan menjelaskan kalau dia mengejar mereka sewaktu itu karena Hemby menginginkan uang itu juga. Lalu tak lama mengobrol, kemudian Hemby menanyakan tentang penyebab ayah Joy meninggal. Joy menjawab kalau ayahnya meninggal karena ditembak.
Waktu itu ayahnya sedang mabuk dan bertengkar dengan orang yang salah. Tak lama kemudian, Hamby meminta Joy untuk mengambil tali agar dia bisa keluar dari sumur itu. Joy setuju akan mengambil tali, tapi dia punya satu syarat, di mana jika Hamby berhasil keluar, maka Hamby harus menghukum Matt atau membunuh Matt. Hamby yang mendengar itu, tentu saja dia sangat setuju. Kemudian Joy mengambil tali dan berusaha menyelamatkan Hamby. Akhirnya, usaha mereka berhasil. Ketika Hamby berhasil keluar, dia pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Joy. Joy baru menyadari, ternyata selama ini Hamby memiliki pistol itu, tapi dia tidak menggunakan saat di dalam sumur. Hamby menjelaskan kalau di dalam sumur, pistol itu tidak akan berguna, dan kini pistol itu berguna untuk membunuh Joy. Joy yang mendengar itu, dia pun merasa ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan Joy, ternyata Hamby hanya menggertak dan menakut-nakuti Joy. Lalu Joy membawa Hamby ke rumahnya. Di sana, ibunya merasa panik karena seorang buronan polisi masuk ke rumah mereka. Hamby mengatakan kalau dia tidak akan melukai Joy atau ibunya, dan dia hanya mencari Matt. Namun di rumah, mereka tidak menemui Matt. Sedangkan Matt melihat polisi yang sedang menyelidiki tentang perampokan di rumah bekas mufigasi itu. Lalu Matt dengan senang hati menemui polisi itu dan memberitahu kalau yang merampok uang dan gas dari rumah itu adalah adiknya sendiri, yaitu Joy. Sementara itu, Joy dan Hamby akan mencari Matt menggunakan mobil ayah mereka. Ketika hendak pergi, Matt melihat Joy dan Hamby di dalam mobil ayahnya. Matt langsung memberitahu ke polisi kalau di dalam mobil itu ada Joy dan Hamby. Di sini Joy merasa panik, sedangkan Hamby merasa senang dengan situasi seperti ini. Lalu, Hamby turun sendirian dan menghampiri polisi itu. Matt yang melihat Hamby menuju ke arahnya, dia pun berusaha kabur dari situ. Namun pintu mobil polisi itu tidak bisa dibuka. Tak lama kemudian, aksi tembak-menembak pun terjadi. Kini mereka berdua membawa Matt ke tempat sumur itu. Sesampai di sana, Matt memohon kepada Joy untuk memaafkannya. Namun, Joy masih saja dendam kepada Matt. Dan Joy sekarang berpihak kepada Hamby. Hamby kemudian menyuruh Matt untuk masuk ke sumur itu. Matt yang sudah tidak ada pilihan, dia pun harus masuk ke dalam sumur itu. Lalu, Joy yang masih muda, tentulah dia mudah terkena provokasi dari perkataan Hamby. Sehingga, Joy memaki-maki Matt yang sudah tidak berdaya lagi di dalam sumur itu. Setelah selesai memaki Matt, Joy merasa lega. Dan Hamby, dia pun merasa senang. Tapi, setelah itu semua selesai, Hamby melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana dia menyuruh Joy untuk masuk ke dalam sumur itu juga. Tentulah Joy tidak mau. Tapi Hamby memaksa dan mendorong Joy ke dalam sumur itu. Matt yang mendapatkan Joy langsung menghajar Joy sampai babak belur sehingga Joy tidak sadarkan diri. Setelah Hamby melihat mereka berdua berkelahi, kemudian dia pergi meninggalkan lokasi itu. Di saat di tengah perjalanan, dia bertemu dengan ibu Joy yang sudah siap untuk membunuh Hamby. Hamby merasa bingung dan bertanya kepada ibu Joy tentang bagaimana dia bisa menemui Hamby di tengah hutan. Lalu, ibu Joy memperlihatkan alat komunikasi yang pernah diberi Joy kepada Hamby. Di sini Hamby lupa kalau alat itu memiliki GPS dengan radius 20 mil. Jadi, ibunya Joy dapat mengetahui lokasi mereka. Ibu Joy mengatakan kalau Hamby memiliki sifat buruk sama seperti suaminya dulu. Lalu Hamby menjawab kalau ayah Joy meninggal karena ada seseorang menembak dirinya. Lalu dengan tegas ibu Joy menjawab, orang yang membunuh ayah Joy adalah ibu Joy sendiri. Dia melakukan itu karena ibu Joy selalu mendapatkan KDRT dari ayah Joy. Tak lama melakukan adu argumen, ibu Joy langsung menembak Hamby sampai tewas. Sedangkan Matt merasa panik dengan keadaan Joy yang belum sadar juga. Di sini dia merasa bersalah dan menyesal atas apa yang sudah dia perbuat dengan adiknya. Tak lama kemudian, Matt merasa senang ketika dia melihat Joy sudah sadarkan diri. Dan Matt selalu meminta maaf kepada adiknya. Sementara itu, sang ibu tetap mencari dan memanggil nama mereka tanpa henti. Matt yang mendengar suara ibunya, dia pun berteriak. Dan kini ibunya berhasil menemukan anak tercintanya. Lalu, film pun selesai.
Gimana teman-teman filmnya? Film ini menyajikan cerita yang tajam dengan adegan-adegan yang tak bisa ditebak. Jadi, pastinya film ini bisa jadi salah satu referensi film yang layak dan menarik untuk ditonton. Di film ini kita banyak mendapat motivasi tentang hidup, tentang keluarga, maupun tentang ekonomi. Jadi, teman-teman boleh beri motivasinya sendiri di kolom komentar. Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Dan terima kasih sudah dukung channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.